Saya belum pernah melihat orang yang begitu hebat. Dia benar-benar memasukkan papan kayu ke dalam parit, dan juga memasukkan papan kayu dengan 2 lubang di hilir, dan pada saat yang sama memasukkan 2 batang ke dalam lubangnya. Baru pada akhirnya, saya mengerti apa artinya menjadi master di tengah masyarakat. Kemudian, pipa air di antara kedua papan kayu tersebut diisi dengan tanah, menyisakan celah di tengahnya, kemudian papan kayu dipaku pada kedua sisi celah tersebut, hingga membentuk bekisting tuang berongga, yang digunakan untuk menuangkan semen ke dalam bekisting. Dan setelah mengisi semuanya hingga setinggi bekisting, ia mengikis dan menutupi seluruh permukaan tanah di atas pipa air dengan semen. Hal ini menciptakan sebuah platform di atas air. Dengan platform ini, ia mengangkut batu bata dan pasir semen ke platform, dan mulai menggunakan batu bata untuk membuat celah pada penuangan semen sebelumnya, dengan harapan dapat memblokir dinding dan memotong parit di tengahnya. Jadi setelah melihat ini, apakah Anda sudah menebak apa yang dibuat pria itu? Dengan keahliannya, tembok itu dengan cepat dibangun setinggi setengah orang, dan 4 jendela kecil tertinggal di tengahnya. Jendela-jendela ini memainkan peran penting untuk membuat keseluruhan proyek lebih kuat. Pria itu kemudian mengikis pasangan bata dinding, tutupi dengan lapisan semen, dan kikis permukaan semen hingga halus. Setelah semua pemrosesan selesai, lanjutkan ke bawah. Dia ingin membuat struktur penting untuk proyek ini, pertama-tama menggunakan batu bata untuk meletakkan 3 alas di bawah jendela, dan kemudian menempatkan 1 papan semen di atasnya sebagai platform membangun platform, untuk membuat 3 bentuk kolom yang dekat dengan dinding. Setelah permukaan kolom ditutup dengan semen dan dipoles hingga halus, struktur dinding sisi ini selesai, sedangkan sisi dinding lainnya selesai. Pertama-tama dibuat dari batu bata pada bagian jendela. 2 dinding miring tegak lurus dibangun di bawahnya, kemudian pecahan batu bata diisi di antara keduanya, dan ditutup dengan lapisan semen untuk menyambungkannya membentuk bentuk lereng. Kemiringan ini berfungsi sebagai alas, di mana 5 dinding miring dibangun dengan batu bata di sepanjang lereng, sehingga menutup 4 lorong, yang lebarnya sama dengan lebar jendela. Setelah semua pasangan bata selesai, permukaannya ditutup satu persatu dengan semen, dan dihubungkan dengan dinding horizontal, untuk membentuk keseluruhan struktur proyek. Sebuah bangunan megah dengan struktur spektakuler, akan muncul di depan Anda. Kemudian dipasang pipa baja di atas tembok, dipasang kerangka kawat baja, dituangkan selapis semen, lalu dikikis permukaannya hingga halus untuk memperlebar dek jembatan di atasnya. Slot yang disediakan di samping ada di bawahnya. Sebuah lereng melengkung digali pada pondasi tepian di bawahnya dan dibangun dengan batu bata untuk menghalangi bentuk lereng. Bagian bawah lereng perlu diaspal dengan semen dan disambung dengan takik sehingga membentuk saluran dari atas ke bawah. Jadi setelah melihat ini, semua orang pasti bisa tahu apa yang dibuat manusia itu, bukan? Ya, ini adalah bendungan pemeliharaan air yang spektakuler. Pria tersebut ingin menggunakan bendungan ini untuk membantu desa mencapai irigasi hemat energi untuk mengatasi masalah air di lahan pertanian. Dia memasang gerbang di antara 3 pilar dan memasang lift listrik. Pada saat yang sama, dia memblokir salah satu ujung dari 2 pipa air besar di bawah platform, dan kemudian dia bisa menyimpan air untuk irigasi. Penyimpanan air selesai dan dapat ditemukan dengan membuka katup. Aliran air yang menyembur keluar dari saluran tersebut. Momentum derap kuda yang cukup spektakuler sangat meningkatkan efisiensi pemanfaatan air sungai. Penduduk desa juga bersorak setelah melihat kelancaran pengoperasian bendungan, dan mengagumi keahlian luar biasa, serta kreativitas luar biasa pria tersebut. Jadi bagaimana Anda menilai bendungan pemeliharaan air yang dibangun dengan tangan kosong ini?